Jadi wasit menganggap ini sebuah pelanggaran telak memang. Dan ini yang memang sempat saya katakan bahwa tidak selalu kita kemudian bicara soal wasit. Skenario Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, wajib 3 poin atas Filipina. Begini faktanya. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Skenario Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, wajib 3 poin atas Filipina. Timnas Indonesia berada di ambang eliminasi setelah kalah dari Irak dalam pertandingan kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini sangat menyedihkan teman-teman. Berlaga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 6 Juni 2024, sore WIB, Timnas Indonesia takluk 0-2 dari Irak melalui gol yang dicetak oleh Aiman Hussein dan Ali Jassin. Kekalahan ini membuat peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga semakin terancam. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Vietnam memperkecil selisih poin dari Timnas Indonesia setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang berlangsung setelah kekalahan Timnas Indonesia dari Irak. Kini, Vietnam hanya terpaut 1 poin dari Timnas Indonesia, dengan selisih gol yang sama, yaitu -2. Pada pertandingan berikutnya melawan Filipina, Timnas Indonesia wajib meraih 3 poin penuh. Pelatih Shin Tae-yong memiliki waktu 5 hari untuk mempersiapkan tim agar tampil maksimal. Kemenangan atas Filipina akan memastikan Timnas Indonesia lolos tanpa harus bergantung pada hasil pertandingan antara Irak melawan Vietnam. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian bisakah Timnas Indonesia mengalahkan Filipina? Mengingat permainan Timnas Indonesia sangat buruk. Lini pertahanan berantakan, lini depannya tidak ada power. Ingat teman-teman, Filipina yang sekarang bukan Filipina yang dulu. Vietnam saja susah payah mengalahkan Filipina tadi malam. Di pertandingan terakhir melawan Filipina kita juga ditahan imbang 1-1. Erick Thohir juga pernah berkata, Federasi Sepak Bola Filipina ingin mencontoh PSSI dengan menaturalisasi pemain grade A. Terbukti Filipina diperkuat 22 pemain abroad grade A. Tapi entahlah, patut kita nantikan strategi apa yang bakal dilakukan Shin Tae-yong. Mengingat Shin Tae-yong adalah pelatih cerdas dan kaya strategi. Bravo Timnas, bravo PSSI. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Skenario terburuk terjadi jika Timnas Indonesia gagal menang melawan Filipina. Jika hanya meraih hasil imbang atau kalah, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus menunggu hasil pertandingan antara Irak dan Vietnam. Jika Timnas Indonesia imbang melawan Filipina, maka Irak harus menang atau imbang melawan Vietnam untuk memastikan Vietnam tidak bisa mengejar poin Timnas Indonesia. Namun, jika Indonesia kalah dari Filipina, Vietnam tidak boleh meraih poin di markas Irak. Karena hasil seri sudah cukup bagi Vietnam untuk menggeser Timnas Indonesia berdasarkan selisih gol. Sebagaimana diketahui, jika poin kedua tim sama, penentuan tiket lolos ditentukan oleh selisih gol. Skenario Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika menang atas Filipina, Timnas Indonesia lolos tanpa menunggu hasil antara Irak versus Vietnam. Jika imbang melawan Filipina, Timnas Indonesia harus menunggu hasil Irak versus Vietnam. Timnas Indonesia lolos jika Vietnam gagal menang di kandang Irak. Jika kalah dari Filipina, Timnas Indonesia harus menunggu hasil Irak versus Vietnam. Timnas Indonesia lolos jika Vietnam kalah dari Irak. Pelatih Irak khawatir setelah kalahkan Timnas Indonesia dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, merasa khawatir meskipun timnya berhasil lolos ke babak ketiga setelah mengalahkan timnas Indonesia dalam pertandingan kelima grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak mengalahkan Indonesia dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 6 Juni 2024. Dua gol kemenangan Irak dicetak oleh Aimen Hussein pada menit ke-54 melalui tendangan penalti dan Ali Jasim pada menit ke-88. Setelah pertandingan, pelatih Jesus Casas mengakui bahwa babak ketiga akan lebih menantang. Ia mengkhawatirkan tim-tim yang mungkin akan menjadi lawan mereka di babak ketiga. Tim-tim yang membuatnya khawatir antara lain Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Ketiga tim tersebut dianggap akan memberikan tantangan besar bagi tim Singa Mesopotamia. Tentu saja babak selanjutnya akan sangat sulit karena kita harus menghadapi tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran, ujar Jesus Casas. Meskipun begitu, ia tetap optimis dengan peluang Irak untuk tampil di Piala Dunia 2026. Namun, kami harus memberikan yang terbaik agar bisa lolos kualifikasi. Saya pikir kami punya peluang untuk itu, kata pelatih asal Spanyol tersebut. Sejauh ini, Irak telah memenangkan 5 pertandingan di grup F. Irak saat ini memiliki 15 poin dan masih memiliki 1 pertandingan tersisa melawan Vietnam pada 11 Juni 2024. Sebelumnya, Irak mengalahkan Indonesia dengan skor 5-1 dalam pertandingan perdana grup F. Kemudian mereka mengalahkan Vietnam 1-0 di pertandingan kedua. Pada pertandingan ketiga, mereka menang atas Filipina dengan skor 1-0. Dan pada pertandingan keempat, Irak mengalahkan Filipina dengan skor 5-0. Shain Patinama bangga dengan performa timnas Indonesia usai kalah dari Irak. Shain Patinama tetap bangga dengan performa timnas Indonesia dalam laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024. Menurut Shain Patinama, penampilan timnas Indonesia sangat baik, terutama di babak pertama. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Ya, saya tahu. Itu adalah pertandingan pukul 4 sore, jadi cuacanya sangat panas, tentu saja. Cuacanya benar-benar panas, ujar Shain Patinama saat ditemui seusai pertandingan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus. Sejujurnya, terutama untuk babak pertama, tambah pemain kelahiran Belanda itu. Shain Patinama mengakui bahwa timnas Indonesia mempunyai sejumlah peluang yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol. Namun, Dewi Fortuna belum berpihak pada skuad Garuda. Kami bisa saja mencetak banyak gol. Kami bermain bagus, ujar mantan pemain Viking FK itu. Kami menciptakan banyak peluang, tetapi sayangnya, kami tidak mencetak gol, kata Shain Patinama. Hasil akhir 0-2 dicatatkan oleh Irak atas timnas Indonesia. Gol Irak dicetak oleh Aimen Hussein, menit ke-54, penalti, dan Ali Jasim, menit ke-88. Timnas Indonesia kini mengumpulkan 7 poin dan menduduki urutan kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tersisa 1 pertandingan di grup F yang harus dimaksimalkan oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Filipina di SUGBK, Selasa, 11 Juni 2024. Shain Patinama mengatakan bahwa timnas Indonesia berjanji akan berbenah menjelang pertandingan melawan Filipina. Filipina saat ini berada di posisi juru kunci klasemen dengan koleksi 1 poin. Filipina sebelumnya kalah 3-2 dari Vietnam di Stadion Mai Bin, Vietnam, Kamis, 6 Juni 2024. Sementara Vietnam, dengan 6 poin, menempati peringkat ketiga. Mereka, Irak, mencetak gol dari penalti dan kemudian kartu merah diterima oleh Jordi Amat, ujar pemain berusia 25 tahun itu. Jadi itu sulit bagi kami. Kami harus membangun kembali dan bekerja keras. Dan kemudian terus maju dan kami akan mencetak gol kami dan bersiap untuk pertandingan berikutnya, ujarnya. Awas! Filipina bawa 1 senjata untuk robohkan Indonesia di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Filipina menyimpan 1 senjata untuk menghadapi timnas Indonesia pada pertandingan terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Harapan Filipina untuk tampil di pesta sepak bola 2 tahun mendatang telah pupus. Mereka dipastikan gagal lolos setelah dikalahkan Vietnam 2-3 pada matchday kelima ronde kedua, Kamis, 6 Juni 2024. Padahal tim yang dikenal dengan julukan Ascals itu sempat memimpin lebih dulu melalui gol Patrick Rachel saat laga berjalan 62 menit. Namun, Vietnam berhasil membalikkan keadaan berkat 2 gol dari Nguyen Tin Linh. 1 menit menjelang waktu normal babak kedua berakhir, Kevin Ingreso menyamakan kedudukan bagi Filipina. 1 poin yang hampir digenggam Filipina hilang setelah Pham Tuan Hai mencetak gol penentu untuk Vietnam pada masa injury time. Hasil negatif ini membuat Neil Etheridge dan kawan-kawan menjadi juru kunci grup F dengan hanya 1 poin. Matchday terakhir putaran kedua melawan Indonesia, Selasa, 11 Juni 2024, tidak akan menentukan nasib Filipina untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menghadapi pertandingan formalitas ini, Ascals menjadikan pengalaman dalam duel melawan Vietnam sebagai bekal untuk meraih kemenangan atas Garuda. Saya pikir hasil terbaik untuk kedua tim seharusnya imbang, kata pelatih Filipina, Tom Sain Viet, usai laga melawan Vietnam. Saya sangat kecewa dengan hasil pertandingan ini, tapi tentu saja Vietnam adalah tim bagus. Di sisi lain, saya juga sangat puas dengan kinerja tim dan saya pikir para pemain pantas mendapatkan hasil imbang. Pada akhirnya Vietnam menang dan kami harus belajar dari ini, tutur sang pelatih. Berbeda dari Filipina yang sudah kehilangan harapan, Indonesia masih memiliki peluang untuk maju ke putaran ketiga. Tim asuhan Shin Tae-yong menduduki peringkat kedua klasemen dengan 7 poin, berada di bawah Irak yang memimpin klasemen dengan 15 poin. Namun, Indonesia masih sangat rawan disalip oleh Vietnam yang berada di peringkat ketiga dengan 6 poin. Mau tidak mau, Indonesia harus mengalahkan Filipina pada pertandingan terakhir. Sementara itu, Vietnam akan menutup putaran kedua dengan bertemu Irak. Doakan lolos, pelatih Irak tak ingin ketemu timnas Indonesia lagi di babak berikutnya. Pelatih tim nasional Irak, Jesus Casas, berharap agar timnas Indonesia berhasil lolos ke babak selanjutnya, namun ia tidak ingin bertemu dengan skuad Garuda lagi di babak berikutnya. Irak berhasil meraih kemenangan atas timnas Indonesia dengan skor 2-0 dalam pertandingan kelima grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 6 Juni 2024, sore. 2 gol bagi Irak dicetak oleh Aiman Hussein melalui tendangan penalti pada menit ke-54 dan Ali Jasim pada menit ke-88. Dengan hasil tersebut, timnas Indonesia berada dalam situasi tertekan. Tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong harus memenangkan pertandingan melawan Filipina agar bisa lolos ke babak berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Mereka hanya berselisih 1 poin dari Vietnam yang berada di posisi ketiga. Setelah pertandingan, pelatih Irak Jesus Casas mengucapkan terima kasih dan mendoakan agar timnas Indonesia bisa lolos. Terima kasih, semoga kalian bisa lolos, ujar Jesus Casas. Lebih lanjut, ia juga menyatakan bahwa tidak ingin bertemu dengan timnas Indonesia lagi jika lolos ke babak berikutnya. Saya tidak berharap bertemu dengan tim kalian untuk ketiga kalinya, jika lolos ke babak berikutnya, tetapi semoga kalian lolos, kata Jesus Casas. Jangan sampai kita satu grup lagi, tambahnya. Sebelumnya, pada leg pertama grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 5-1. Irak juga bertemu dengan timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023, di mana tim berjulukan Singa Mesopotamia tersebut menang dengan skor 3-1. Pelatih Filipina terang-terangan ingin jegal timnas Indonesia, berharap Vietnam yang lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Filipina, Tom Sain Viet, bertekad menghambat langkah timnas Indonesia pada pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina baru saja mengalami kekalahan dramatis dari Vietnam pada Kamis, 6 Juni 2024. Tim The Ascals kalah 2-3 dari Vietnam di Stadion Nasional Mai Bin, Hanoi. Sempat unggul lewat gol Patrick Rachel pada menit ke-62, 2 gol Nguyen Tin Linh membalikkan kedudukan menjadi 2-1 untuk Vietnam. Kevin Ingreso sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-89, namun Pham Tuan Hai memastikan kemenangan Vietnam dengan golnya pada menit ke-95.
Pelatih Filipina Tom Saintfiet menerima kekalahan timnya di markas Vietnam. Saya ingin mengucapkan selamat kepada tim Vietnam dan suasana yang dibawakan para penggemar hari ini, ucap Saintfiet dikutip dari media Vietnam, Soha, VN, pada Kamis, 6 Juni 2024. Saya di sini bukan untuk mengevaluasi tim Vietnam tetapi untuk bekerja dengan tim Filipina, tambahnya. Pelatih asal Belgia itu menilai anak asuhnya telah bermain dengan baik. Dalam pertandingan ini, tim saya banyak melakukan serangan berbahaya, hasil imbang akan lebih baik. Saya menyesali hasil ini. Namun, saya puas dengan kinerja seluruh tim. Para pemain perlu belajar dan mendapatkan banyak pengalaman setelah kekalahan hari ini, jelas pelatih berusia 51 tahun tersebut. Meski sudah dipastikan gugur, Saintfiet berjanji akan memberikan perlawanan terhadap Indonesia pada laga terakhir grup F. Ia juga tidak segan meminta dukungan supporter Vietnam untuk bisa menaklukkan tim Garuda di kandang. Saya berharap juga mendapat dukungan dari supporter Vietnam di laga terakhir, ucap Saintfiet. Saintfiet secara terang-terangan ingin membantu Vietnam lolos ke putaran ketiga. Jika kita menang melawan Indonesia dan Vietnam menang melawan Irak, tim Vietnam akan terus maju, tuturnya. Kami akan melakukan yang terbaik, Indonesia adalah tim yang kuat dan mereka juga ingin menang. Pertandingan berikutnya akan sangat sulit, tegasnya. Saat ini, Indonesia menempati peringkat kedua klasemen grup F dengan 7 poin, sedangkan Vietnam berada di urutan ketiga dengan 6 angka. Pada laga terakhir, Indonesia akan berhadapan dengan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Sementara Vietnam akan bertandang ke markas Irak pada Rabu, 12 Juni 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia versus Filipina. Jordi Amat absen, waktunya tunjukkan Magis Jai Idzes. Timnas Indonesia akan tampil tanpa Jordi Amat saat menghadapi Filipina pada 11 Juni mendatang. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jordi Amat absen karena mendapat kartu merah langsung dalam laga melawan Irak. Namun, pelatih Shin Tae-yong tidak perlu terlalu cemas. Timnas Indonesia masih memiliki pemain bertahan berkualitas, salah satunya Jai Idzes. Idzes baru bergabung dengan timnas pada 5 Juni lalu, sehingga tidak bermain saat melawan Irak. Kehadiran Jai Idzes diharapkan dapat membantu timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai bek, Idzes telah membantu klub Eropa promosi ke kasta tertinggi 2 kali, termasuk membawa Go Ahead Eagles naik ke Eredivisie pada musim 2020 hingga 2021. Untuk lolos ke putaran ketiga, Indonesia membutuhkan kemenangan atas Filipina. Tambahan 3 poin akan memastikan posisi kedua grup F dengan total 10 poin, yang tidak bisa dikejar oleh Vietnam. Tim asuhan Kim Sang-SIK hanya bisa meraih maksimal 9 poin dan masih harus bertemu Irak di laga terakhir.